Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tentu yang kami hormati, terutama calon guru penggerak SMP Negeri 2 Woha angkatan ke-7, Bapak Bedi Sukwan, Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka melaksanakan tugas keseharian kita sebagai pendidik. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah menuntun kita sehingga alhamdulillah Islam yang dibawa oleh beliau dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi sumber inspirasi kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu selaku peserta diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah, yang merupakan rangkaian dari kegiatan pelatihan dari teman kita, calon guru penggerak yang berlangsung selama 6 bulan. Ini adalah sebagai sebuah agenda khusus yang diseminasikan, atau dalam bahasa keseharian itu adalah diseminasi, artinya sosialisasi, proses perluasan ide atau gagasan untuk mutu di sekolah kita ini. Dalam hal ini di dalamnya include dengan bagaimana menyangkut penghargaan dan hukuman kepada anak-anak kita. Jadi mungkin selama ini kita memberikan hukuman bagi anak-anak kita melakukan atau melanggar, ataupun memberikan penghargaan kepada anak-anak kita yang memang memiliki kelebihan. Nah, oleh karena itu lewat kesempatan ini mungkin ada perubahan paradigma. Apakah hukuman itu masih bisa kita laksanakan atau tidak, atau ada paradigma lain yang menjadi visi dan misi teman kita ini selaku calon guru penggerak. Misalnya guru menyuruh anak-anak untuk lari keliling karena terlambat misalnya. Apakah semua guru bisa menerapkan itu? Apakah itu hukuman atau istilahnya apa? Mungkin kalau guru olahraga wajar-wajar saja, karena itu sudah sesuai dengan materi olahraganya, ya suruh lari. Tapi kalau misalnya guru yang lain, guru bahasa Indonesia, guru IPA suruh lari, itu adalah sebuah hukuman yang positif atau tidak? Nah, inilah paradigma yang menjadi perbincangan kita hari ini. Nah, oleh karena itu, agar tidak membuang-buang waktu saya persilakan kepada Bapak Bedi Sukwan SPD untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Pak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan nikmatnya kita semua bisa berkumpul pada kegiatan pagi hari ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita semua, inspirasi kita semua, Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, terima kasih Pak atas kesempatan besar yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 OH, terima kasih atas perkenannya untuk meluangkan waktu mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mohon izin yang berdiri, Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, dalam kesempatan kali ini seperti yang disinggung tadi Pak Kepala, merupakan rangkaian kegiatan dari calon guru. Betul. Jadi insya Allah hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, sharing mengenai budaya positif di sekolah tercinta kita di SMP Negeri 2 OH, begitu. Kemudian mungkin sebelumnya kita buat kesepakatan dulu lagi kepada Bapak Ibu Guru, maksimal mungkin 60 menit ya Bapak Ibu Guru kegiatan ini. Jadi maksimal 60 menit. Nanti kita akhiri diskusi kita. Kemudian jika di tengah-tengah diskusi kita Bapak Ibu Guru ada keperluan mau ke belakang atau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja ketika saya sedang berdiskusi, sedang menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu Guru boleh ajukan tangan dan nanti akan sama-sama berdiskusi, begitu. Baik, kita mulai aja Bapak Ibu Guru untuk mempersingkat waktu. Seperti bisa Bapak Ibu Guru lihat di depan itu diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah SPD CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 OH Kabupaten Bima. Baik Bapak Ibu Guru, ini untuk menghangatkan suasana pagi hari ini. Saya ada 3 pernyataan di sini Bapak Ibu Guru, boleh dijawab setuju atau tidak gitu ya. Yang pernyataan pertama, apakah betul hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu Guru setuju tidak? Oke, setuju ya. Ada yang tidak setuju? Oke, mayoritas setuju ya. Oke, pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oke, baik, semuanya setuju ya. Pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, semuanya setuju ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Kita tahan dulu rasa penasaran kita. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Kita tahan dulu rasa penasaran kita. Nanti insya Allah ini akan terjawab melalui diskusi kita ke depan Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini topik yang insya Allah akan kita bahas sama-sama ya. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di sana ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas manusia. Untuk konteks sekolah di sini tentu siswa-siswa kita nih. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam ada segitiga restitusi. Insya Allah ini yang akan sama-sama nanti kita diskusikan. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu juga sudah familiar dengan istilah ini. Adapun kalau belum ada yang belum terlalu familiar, nanti insya Allah akan kita sama-sama diskusikan. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Jika Bapak Ibu guru mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang pertama kali terlintas dalam benak Bapak Ibu guru ketika mendengar kata disiplin? Tepat waktu ya. Oke, tepat waktu. Kemudian apa lagi Bapak Ibu guru? Kerapian ya, tepat waktu, kerapian ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan sekolah mungkin seperti itu ya selama ini pemahaman kita tentang disiplin itu gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini makna disiplin yang pertama dari segi bahasa, kemudian yang kedua dari konotasi asal-usul kenapa disiplin itu dikaitkan dengan murid-murid itu dari Sokrates. Kemudian, nah yang terakhir ini itu yang ada dalam pemahaman kita saat ini pada umumnya di dunia pendidikan kita, bahwa mana disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul begitu Bapak Ibu ya? Di sekolah gitu. Jadi anak-anak kita agar patuh gitu ya, yang penting patuh gitu, mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Tapi ada tapinya. Kecenderungan umumnya itu ada ketidaknyamanan di situ. Jadi siswa-siswa kita melakukan itu yaitu karena yang penting patuh aja, saya mematuhi bapak ini, ibu guru ini gitu ya. Mungkin belum memahami sebagian besar siswa-siswa dari kita tujuan dari mulia, dari kenapa saya harus datang tepat waktu, kenapa rambut saya harus rapi, kenapa warna sepatu saya harus hitam, kenapa baju saya harus dimasukkan. Mungkin sebagian besar murid-murid kita belum memahami itu, Bapak Ibu guru. Baik, nah ini gambar apa Bapak Ibu guru di depan? Oke, kepalan tangan ya, kepalan tangan. Oke, kepalan tangan. Kami punya ilustrasi. Ini kepalan tangan ya. Misalkan ada dua orang, ada si A, ada si B. Si A itu punya sesuatu yang berharga di tangannya. Mungkin secari kertas, sebuah rahasia, mungkin emas gitu ya misalkan, atau apa yang sangat berharga buat dia, sangat berharga buat dia. Si A dalam kepalan tangannya. Si B ingin membuka kepalan tangan tersebut dengan daya upaya yang dia miliki. Rayuan, persuasi, bujukan, bahkan paksaan, lebih jauh menghardik, memaksa. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu jadi si A, mau tidak membuka tangan itu? Kalau dengan paksaan sih nggak mau. Kalau dengan paksaan nggak mau, oke terima kasih. Terus kira-kira mau nggak? Atau tergantung, saya kalau kepala sekolah itu yang saya buka sih gitu. Padahal itu sesuatu yang Bapak Ibu guru yakini gitu ya. Ini sangat penting ini dalam genggaman saya gitu. Oke. Nah, itu adalah si A tadi, kalau kita analogikan si A tadi itu sebagai siswa kita. Si B adalah kita. Gitu ya. Si B adalah kita. Jadi itu kalau dalam teori kontrol itu namanya ilusi disebutnya. Ilusi bahwa kita sebagai guru pada umumnya mengontrol murid kita. Guru kita bisa mengatur terhadap murid kita, gitu ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, gitu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jika kita analogikan seperti itu, tadi itu ada ilusi, karena sebetulnya kita sering mengharapkan perubahan itu kita yang mengambil tanggung jawab untuk supaya siswa kita agar cepat berubah, gitu ya, Bapak Ibu guru. Nah ini
Di tabel sebelah kanan saya itu ada stimulus respon, itu yang biasanya kita lakukan. Yang sebelah kiri itu harapannya menurut teori kontrol. Biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Harapannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh selfish ya, kalau bahasa Indonesia tidak boleh egois. Jangan kita mau dipahami saja, tapi kita harus berusaha memahami orang yang kita perlakukan gitu. Lawan bicara kita dalam ini boleh siswa kita, boleh rekan kerja kita gitu ya. Jadi kita harus bisa saling memahami. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin kita sering di kelas ya, anak-anak kita ketika kita sedang menjelaskan, tiba-tiba dia asik sendiri menggambar di bukunya, membuang sampah di luar jendela yang tidak ada kacanya gitu ya. Jadi atau berperilaku yang menurut kita mengganggu pembelajaran gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa harusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa siswa melakukan itu atau kenapa orang melakukan itu pasti punya alasan, gitu ya. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sesungguhnya hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol kita. Tidak bisa. Tadi yang kita sebagai A, kalau kita tidak membuka, enggak. Orang lain, orang itu, anak itu, bapak itu tidak bisa membuka tangan kita kalau kita memang tidak menghendakinya, begitu ya. Kemudian pemaksaan, oke, berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang itu ya dirinya sendiri, gitu ya. Berikutnya pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi biasanya kan tahapannya kita lakukan ke siapapun, biasanya kita bujuk dulu, rayu dulu, akhirnya paksa gitu kan. Tapi sebetulnya yang diharapkan itu adalah kolaborasi konsisten menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita menawarkan lihat, nanti ada namanya teori restitusi, bagaimana caranya supaya anak itu menyadari gitu ya, menyadari dan kita untuk memperbaiki kesalahannya gitu ya, bukan atas kehendak kita sendiri. Berikutnya model berpikir menang kalah. Saya berhasil menghukum murid saya menang, murid saya kalah. Saya tidak berhasil menghukum murid saya menang, saya kalah. Jadi pola pikirnya bukan seperti itu, tapi model berpikirnya menang. Saya bisa mengarahkan murid saya menuju lebih baik, murid saya menyadari kesalahannya dan dia berusaha memperbaiki kesalahannya. Itu model berpikir menang-menang. Nah ini Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang biasanya dilakukan oleh kita sebagai seorang guru. Yang pertama, kita bisa berperilaku sebagai penghukum. Yang kedua, kita bisa menjadi pembuat orang merasa bersalah. Ada guru yang berperan sebagai teman, juga ada guru yang berperan sebagai pemantau, dan ada yang berperan sebagai manajer. Biasanya kita, kira-kira Bapak Ibu selama ini sering berperan sebagai apa? Kalau saya sih mungkin hampir pernah semuanya. Penghukum pernah, pembuat merasa bersalah pernah, teman juga ya kadang-kadang sih, gitu ya. Jadi contohnya kalau penghukum itu kita langsung memberikan hukuman ke anak tersebut ya. Kalimatnya di sini, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, gitu ya. Nanti langsung kita hukum, misalkan di kelas suruh berdiri atau suruh berdiri di depan tiang bendera. Pembuat orang merasa bersalah, kamu, contoh kalimatnya, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi memposisikan anak merasa bersalah, jadi dia udah menzolimi kita gitu, untuk merasa bersalah. Teman, ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak akan pernah bantu lagi kalau kamu seperti itu. Misalkan anak di kelas kita ada yang bermasalah sama guru lain, kemudian kita berusaha membantunya, memposisikan kita untuk menjadi seorang teman. Berikutnya pemantau. Nah kalau pemantau ini kita
biasanya itu membahas peraturannya. Kamu tahu peraturannya kena saat di kelas ya tidak boleh mencontek, ya tidak boleh mencontek. Kamu tahu di kelas tidak boleh berbuat keributan saat saya guru sedang menjelaskan, ya saya tahu biasanya peraturan. Nah, manajer lebih ke mengarahkan anak tersebut ke nilai-nilai kebajikan yang diyakini, gitu ya. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi memperbaiki masalah, gitu ya. Selanjutnya, nah yang ini ada pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu Guru? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang lain merasa bersalah. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau kita mengatakan seperti itu, kita sebagai apa kira-kira? Merasa bersalah, penghukum, teman. Kayaknya teman nomor 3 deh kayaknya. Ayo lakukan dari Bapak, Ibu, Bapak gitu ya. Ya. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini biasa kaitannya dengan peraturan. Kalau kamu bisa menjawab 5 pertanyaan, kamu akan dapat bintang. Biasanya yang peraturan itu apa tadi? Yang ini ya, sebagai pemantau ya. Pemantau biasanya gitu, dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, boleh langsung ke slide berikutnya. Nah, jadi ini ya, tadi betul, saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat merasa bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayo lakukan demi ibu bapak, itu teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini, pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer, kamu selain yang paling terakhir itu penghukum, ya. Nah, ini Bapak Ibu Guru biasanya, ini peran yang biasanya kita lakukan. Next. Nah ini boleh nah ini secara umum ya, disiplin positif itu ada yang tadi terkait mengontrol diri dengan disiplin, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena terdorong oleh motivasi nanti dijelaskan ya lebih lanjut. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan sebagai guru, itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sekaligus manajer. Dan yang patut kita sadari yang tadi itu setiap orang memiliki gambaran beda. Kebutuhan dasar manusia, bahwasanya siswa kita itu dan semua orang itu memiliki kebutuhan dasar: bertahan hidup, survival, penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi ketika mereka sedang berulah, tiba-tiba lempar temannya pakai itu. Mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhan di antara 5 kebutuhan tersebut, begitu ya, Bapak Ibu Guru. Jadi mereka memiliki alasan di antara 5 itu, dan tugas kita seperti itu memastikan kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh siswa kita tersebut. Berikutnya. Nah, biasanya kan kita bergerak tadi seperti yang disampaikan di depan, anak-anak kita itu hanya berdasarkan peraturan saja, gitu ya, bukan berdasarkan nilai-nilai yang dipahami atau dianut, nilai-nilai kebajikan. Contoh Bapak Ibu, kalau kenapa kita pakai helm? Kenapa kita pakai helm kalau berkendara? Kalau di motor ya, kalau di mobil tidak mungkin pakai helm. Kenapa? Atau karena ada polisi? Enggak ya. Atau karena gaya aja, pengen terlihat gaya aja? Enggak ya. Tapi untuk keselamatan, keamanan, nah itu sebetulnya nilai yang harus kita pahamkan ke siswa kita. Nilainya itu bukan jadi mereka tidak tahu kenapa kamu terlambat, karena saya takut dihukum sama bapak disuruh berdiri. Kenapa kamu mencontek gitu? Kenapa kamu kamu bagus ya tidak mencontek? Ya karena mencontek itu dilarang. Tidak sebatas itu. Jadi anak kita harus tahu nilai-nilai apa yang ada di situ. Maaf, mencontek misalkan, kenapa kamu tidak mencontek? Ya karena mencontek itu tidak jujur. Jadi nilainya adalah kejujuran yang diangkatnya.
Atau contoh lainnya, dalam kehidupan sehari-hari, saya itu Bapak Ibu punya anak umur usia 6, sekarang udah 6 tahun, mau 7 tahun ya, mau masuk SD. Dulu sempat belajar bersepeda. Sebelum saya tahu teori ini, dia belajar bersepeda kan susah payah susah payah, tapi akhirnya bisa. Kemudian saya bilang, Teteh hebat, sudah bisa naik sepeda, gitu ya. Ternyata menurut teori ini dan menurut teori parenting yang pernah saya pelajari, bukan itu yang harusnya kita tanamkan ke anak-anak kita, tapi nilai-nilai yang menyertai prosesnya. Contoh, Teteh hebat udah berani nyoba terus sepedanya. Teteh hebat udah berani naik sepeda. Teteh hebat udah nggak kenal menyerah. Sekarang jadi bisa naik sepedanya. Jadi yang akan tertanam di benak anak-anak kita di alam bawah sadarnya itu prosesnya. Tapi apa? Keberaniannya, tidak kenal menyerahnya. Nah itunya yang berusaha kita coba tanamkan ke anak-anak. Itu yang dimaksud kebajikan universal tersebut, gitulah. Jadi tadi udah ya, setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini ya Bapak Ibu yang berusaha, yang menjadi tujuan pendidikan kita saat ini. Yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Boleh berikutnya. Nah ini berikutnya kita coba kita lihat apa ada di balik teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Next Pak. Nah, jadi teori motivasi perilaku manusia. Setiap manusia yang melakukan sesuatu itu didorong oleh 3 motivasi. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Kenapa kamu datang cepat sekali? Takut disuruh berdiri Pak di lapangan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Kok kamu rajin sekali belajarnya? Biar saya dapat bintang, biar saya dikasih silver queen, misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang diharapkan itu yang ketiga, itu karena datangnya dari diri sendiri, motivasi internal, itu yang menjadi tujuan disiplin positif. Dengan menghargai diri sendiri, saya tahu akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, begitu ya. Yang kedua tadi itu motivasi eksternal semuanya, karena takut hukuman, karena ingin dikasih sesuatu, mengharap imbalan. Itu motivasi datang dari luar, bukan dari dirinya. Dan yang menjadi tujuan disiplin positif itu ialah timbul motivasi internal dari setiap siswa kita. Berikutnya ini Bapak Ibu, menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Contohnya bagaimana sih? Jadi diharapkan begini ya, anak kita itu untuk tidak terlambat itu dia sudah bisa, saya masuk 7.30, berarti saya harus sudah mandi jam 7. Saya makan sampai 7.15 saya berangkat ke sekolah, 7.20 saya sudah sampai di sekolah. 5 menit sebelum bel, jadi saya sudah ada di sekolah. Dengan seperti itu anak sudah bisa memerintah dirinya sendiri. Jika anak-anak kita masing-masing sudah punya kemerdekaan berpikir seperti itu, insya Allah mereka tidak akan bingung. Kan banyak ya generasi milenial, generasi alpha yang kebingungan. Saya nggak tahu ya mau ambil jurusan kuliah apa. Saya nggak tahu. Saya tanya di sebelah 3, kamu mau ke SMA mana? Belum tahu Pak Guru, mau ke SMA belum tahu. Jadi pada waktunya sudah dekat gitu, tapi belum punya rencana untuk ke situ, karena mungkin saja kemerdekaan berpikir yang diharapkan oleh
bapak pendidikan kita itu belum tercapai oleh anak-anak kita, begitu ya. Next. Nah ini Bapak Guru, ada hukuman dan ada konsekuensi yang biasa kita berikan ke siswa-siswa kita. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah tentunya. Terus hukumannya disuruh nyatet di buku. Kalimatnya jumlahnya 100. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Ada yang jawab hukuman? Hukuman. Konsekuensi hukuman. Yang kedua, lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi hukuman. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Terus ada yang jawab hukuman? Terima kasih. yang mana kira-kira hukumannya? Oh iya, sampai 15 kali bukan tidak menggunakan masker loh. Ya, terima kasih Pak Guru sudah berkenan. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi, ada juga yang jawab hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajarannya, Bapak. Hukuman konsekuensi, kira-kira. Konsekuensi ya. Mari kita lihat jawabannya, Bapak Ibu. Sebelumnya Pak. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman Bapak Ibu. Hukuman ya. Jadi singkatnya seperti ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu tidak menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Jadi tidak nyambung antara masalah yang diperbuat dengan treatment yang diberikan, gitu kan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman juga. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini tentu konsekuensi ya, karena dia udah coret kertas temannya, ya udah dia ganti dengan kertas yang bersih tentunya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Kemudian ada lagi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ternyata ini juga hukuman Bapak Ibu Guru ya, karena tidak memperbaiki masalah yang dimiliki oleh siswa tersebut. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Itu konsekuensi. Karena memang lagi seperti yang Pak Kepala jelaskan tadi di pembukaan, orang ini pelajaran olahraga kok gitu. Dia udah terlambat, ya jelas hukumannya juga bersifat berhubungan dengan olahraga, gitu ya. Next. Nah ini ya, kira-kira perbedaannya seperti ini ya, Bapak Ibu, antara hukuman dan konsekuensi, gitu ya. Jadi ternyata ya seperti itu ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Konsekuensi itu membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan ketika dihukum, ketika diberikan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Paksaan, hukuman itu sifatnya selalu kadang paksa ya. Paksa mau tidak mau ya harus kamu gitu. Konsekuensi itu stimulus atau tanggapan atas yang sedang atau perilaku yang sudah dilakukan anak. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, hukuman. Konsep diri yang baik, konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau takut dihukum biasanya akhirnya tidak jujur kesannya gitu anak kita. Kemudian konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi
peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Jadi saya pernah mencoba melakukan ini ya, Bapak Ibu Guru, di kelas 93 saat saya sedang menerangkan, sedang menghadap ke sana, tapi kan biasanya ketika guru, meskipun ke sana, sudut mata kita kan tetap memperhatikan ya. Iya siswa, ada tiba-tiba dia buang sampah ke jendela yang tidak ada kacanya. Ya udah, pas saat belajar saya diamkan dulu, tapi saat selesai saya panggil si anak. Nah, kamu tahu tadi berbuat salah? Lama jawabnya. Beberapa kali baru jawab, iya apa kesalahannya? Buang sampah. Oke. Mau memperbaiki kesalahannya? Ya mau. Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahannya? Ambil lagi sampahnya. Ya, ambil lagi sampahnya, buang ke tempatnya. Kamu mau jadi pribadi yang lebih baik? Mau. Apa menjadi pribadi yang lebih baik itu? Ini aja itu satu macam aja. Dia selama 1 bulan, Pak Guru akan lihat betul kamu melakukannya selama sebulan. Ini satu aja yang Bapak perhatikan. Kamu membuang sampah pada tempatnya. Sanggup? Ya sanggup. Sebulan ya. Ya. Itu pernah melakukan treatment itu. Ya saya tidak tahu itu berhasil atau tidak karena saya pun tidak memantau. Tapi itu yang upaya saya coba lakukan. Jadi yang pertama kita harus kasih pemahaman dulu bahwa dia berbuat salah. Dia harus mengakui dulu gitu ya. Dia salah, kemudian dia memperbaiki kesalahannya, sesuai kesalahannya apa, dan akhirnya dia akan menjadi orang seperti apa. Boleh Pak Guru? Nah, saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri, belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. Nah ini ada yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi tadi pernyataan di depan itu yang diberi penghargaan itu tepat atau tidak. Ternyata diberi penghargaan sekalipun ini memberi pengaruh yang tidak bagus buat anak-anak kita, Bapak Ibu. Yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa? Ya anak-anak kita masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri, belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. Baik, kita coba lanjutkan Bapak Ibu Guru. Jadi ini pengaruh jangka pendek itu semua yang kita lakukan ketika memberikan hadiah sebetulnya kita sedang berusaha mengendalikan siswa kita gitu, agar mau melakukan apa yang maunya kita gitu. Seperti itu kira-kira itu. Dan ketika diberi hadiah mungkin dia patuh saat diberi hadiah, tapi kita tidak tahu ketika kita misalkan semester ini atau bulan ini dikasih hadiah, bulan depan tidak, kita tidak tahu ya seperti apa, apakah masih patuh atau masih tidak, atau masih mempertahankannya atau tidak. Kemudian dan jangka panjangnya kemungkinan anak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang transaksional. Dia akan selalu mengharapkan imbalan atas apa yang dilakukannya. Itu ketika kita terlalu sering atau memberikan hadiah gitu Bapak Ibu Guru. Misalkan yang dapat nilai 10 bahasa Indonesia 100 bahasa Indonesia, Bunda kasih silver queen. Yang dapat bahasa Inggris dari Pak Guru kasih Salome. Jadi itu ya, itu ternyata ada pengaruhnya. Oh ya, mungkin ini ya, kalau raport yang di sini sudah tidak ada rankingnya ya? Tidak ada ya? Masih. Nah itu Bapak Ibu sebetulnya semenjak kurikulum 2013 diberlakukan, ranking itu sudah tidak ada, betul Bapak Ibu ya? Sebetulnya kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah, raport itu sudah tidak ada rankingnya. Karena sebetulnya pemerintah sudah mulai menerapkan teori ini, cuman sekarang lebih digaungkan lagi di kurikulum Merdeka ini, karena tidak ada lagi pemberian penghargaan dalam bentuk ranking sekalipun gitu ya, meskipun benar meskipun apa. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Secara tidak sadar ketika kita memberikan penghargaan, Nabila, Pak Guru kasih Toblerone karena nilai bahasa Inggrisnya di atas KKM, satu-satunya di kelas ini. Pada saat yang sama,
yang lain itu akan merasa dihukum, gitu ya. Terutama yang satu street nilai di bawahnya itu akan merasa sangat, aduh kenapa saya tidak jadi nomor 1, mungkin saya dapat itu. Jadi sekaligus akan menghukum anak-anak lain yang tidak diberikan penghargaan, gitu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau ini ada risetnya ya Bapak Ibu, jadi dilakukan sebuah riset. Ternyata yang diberikan penghargaan itu tidak selalu tepat, tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, nah ini juga. Biasanya kan di kelas atau di sekolah kadang ada geng-gengannya. Si pintar ya ngumpulnya sama yang pintar lagi, si kurang pintar lagi, si aktif sama si aktif lagi. Jadi penghargaan juga bisa membuat perpecahan atau merusak hubungan di antara teman-temannya sendiri, gitu ya. Berikutnya Pak, boleh? Terima kasih. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah ini berdasarkan riset juga ya, jadi udah ada risetnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini juga berdasarkan riset. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia sudah tidak termotivasi lagi untuk meraih nilai-nilai yang dia inginkan, karena dia hanya berbuat berdasarkan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mendapatkan nilai 100 itu saja gitu. Jadi itu ternyata penghargaan itu bentuk hukuman dalam bentuk lain juga sebetulnya Bapak Ibu guru. Next. Nah terus bagaimana dong? Menghukum tidak boleh, memberi penghargaan juga tidak boleh. Kalau memberi penghargaan tidak boleh, bagaimana? Nah, jadi kita diharapkan itu memberikan apresiasi kepada anak tersebut ya, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Karena begini Bapak Ibu guru, menurut filosofi KHD, teori pendidikan itu, bahwasanya beliau menyampaikan bahwa ketika kita sedang mendidik itu kita seperti menanam padi, gitu ya. Menanam padi, kita tidak bisa mengharapkan padi tersebut tumbuh menjadi jagung. Padi akan tetap menjadi padi. Terus kita sebagai guru ngapain kalau begitu? Ya kita pendidikan adalah menuntun siswa mencapai kebahagiaan dan keselamatan seluas-luasnya, gitu ya, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita hanya menuntut saja, bukan menuntut harus pintar matematik, harus pintar juga bahasa Inggris, harus pintar juga olahraga, harus pintar semuanya, gitu ya. Jadi semuanya punya bakatnya masing-masing, dan kita harus memberikan apresiasi atas apapun kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak kita, gitu ya. Berikutnya. Nah contohnya ini yang sederhana sebetulnya bisa kita lakukan ke semua anak kita. Kalau kita melihat perubahan anak kita ke arah yang lebih baik. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini kalau bahasa ini terlalu kaku, mungkin kita bisa bilang ya, Rizky, wah hebat, kamu kemarin yang pertama inisiatif kenalan sama siswa sama murid baru itu. Gitu. Terima kasih ya. Gitu. Misalkan kayak seperti sebetulnya itu sangat berharga dan berpengaruh besar terhadap perkembangan peserta didik kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungkut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Seperti inilah yang diharapkan, apresiasi seperti ini setiap mungkin ke semua siswa atas pencapaian baik yang pernah atau sudah dilakukannya, gitu ya, meskipun sederhana dan kecil. Boleh, silakan. Nah, ini restitusi ya. Nah, ini tadi restitusi itu tahapan bagaimana kita mengatasi siswa untuk ketika dia berperilaku tidak sesuai, gitu ya. Jadi ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, jadi kita mengajarkannya, mereka yang mencari solusi, bukan kita, gitu ya, yang memutuskan. Kita bisa berkolaborasi, gitu, dengan murid tersebut untuk mencari solusi. Kira-kira kalau kesalahannya itu kamu memperbaikinya gimana caranya? Saya bersihkan Pak coretannya. Iya, Bapak tunggu sampai hari Sabtu ya, harus sudah bersih. Misalkan seperti itu, gitu jadi. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini
Berikutnya Pak, ini segitiga restitusi. Ini langkah-langkahnya ya. Ada menstabilkan identitas. Contoh kalimat verbalnya Bapak Ibu Guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Boleh dibuka, tidak seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita stabilkan dulu nih. Kan murid biasanya lagi berbuat kesalahan kita panggil, sedang ini ya, emosi mungkin tidak terima atau apa. Tapi kita harus berusaha menstabilkan dulu gitu ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini yang pertama, langkah pertama. Langkah yang kedua, ini validasi kebutuhan. Nah tadi, validasi kebutuhan. Karena pada dasarnya seperti yang dijelaskan tadi, setiap siswa kita itu memiliki masing-masing kebutuhan yang sama yang sedang berusaha dipenuhinya ketika dia sedang berperilaku apapun gitu ya. Contoh apa saja itu ada power, kebutuhan dasar, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan cinta, dan memiliki kebutuhan kesenangan, kemudian bertahan gitu ya. Ini contohnya ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nanti kan dia, oh iya soalnya dia tendang bola ke kepala saya sih Pak Guru, makanya jelas saja saya marah gitu kan. Nah itu biasanya seperti itu. Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi kenapa kamu melakukan itu? Gak ada Pak Guru, senang aja gitu. Saya jengkel aja gitu. Jadi ada kebutuhannya yang sedang berusaha dipenuhi. Jadi kalau nggak ada Pak Guru senang aja, berarti dia sedang mencari kesenangan gitu ya, sedang mencari kesenangan gitu ya. Kenapa kamu di kelas nggak bisa diam? Karena saya bosan belajarnya di kelas. Di kelas gurunya juga ngajarnya gitu-gitu aja, Pak BD itu membosankan gitu. Ya udah, berarti kita cari tempat belajar yang lain, di mana yang menarik biar kamu tidak bosan belajar. Itu kebutuhan freedom, namanya kebutuhan kebebasan yang sedang berusaha dia penuhi gitu ya. Jadi kita mencari solusi, dan biasanya murid kita akan terbuka untuk mengatakan hal itu gitu ya. Next. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah keyakinan itu ada yang disebut dengan keyakinan kelas, nanti mungkin penjelasan berikutnya. Itu yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tadi gitu ya. Contoh, tidak mencontek, berarti nilainya itu nilai kejujuran gitu ya. Tidak terlambat, kedisiplinan, seperti itu ya. Jadi kita punya keyakinan yang sama antara kita sama siswa-siswa kita atas nilai-nilai yang dicoba kita berlakukan di kelas atau di sekolah tersebut. Nah ini tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini tingkatannya. Hukuman itu jelas dia negatif ya Bapak Ibu sebetulnya. Negatif. Kemudian konsekuensi itu masih netral konsekuensi, karena memberikan anak sesuatu sesuai apa yang dia lakukan begitu ya. Kemudian yang paling bagus itu adalah restitusi, langkah restitusi tadi. Ada 3 langkahnya gitu Bapak Ibu Guru ya. Itu jelas itu positif, dan kalau saja kita bisa memperlakukan ini ke siswa-siswa kita, insya Allah siswa-siswa kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik yang kita harapkan bersama gitu ya. 9 ciri-ciri restitusi. Nah ini tadi restitusi itu apa ciri-cirinya? Bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran. Nah ini mungkin agak yang kita belum terbiasa melakukannya, tawaran bukan paksaan. Karena kita menawarkan kira-kira bagaimana cara memperbaikinya. Kamu mau melakukan apa gitu untuk memperbaiki kesalahan kamu. Tawaran ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kita tanya alasannya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok ini yang penting Bapak Ibu. Kadang siswa yang sudah kita hukum, sudah kita panggil, itu agak sulit kembali berbaur dengan teman sekelasnya gitu ya. Karena dia merasa mungkin ya teman-temannya malulah sama temannya, atau teman-temannya baru mau bermain, sehingga
di dalam proses itu kita memastikan murid kita bisa terus melanjutkan proses pendidikannya dengan bersama-sama dengan teman-temannya. Berikutnya keyakinan kelas. Selanjutnya apa dulu? Mengapa tidak serat peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya tadi yang sudah saya jelaskan ya, menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 apakah karena takut polisi gitu. Jadi yang diharapkan nilainya gitu ya, nilai kebajikannya untuk keselamatan, yang kedua untuk kesehatan. Mengapa kita tepat waktu? Ya boleh dilanjutkan Pak Guru. Nah ini jadi tingkatannya seperti ini ya. Peraturan, dari peraturan naik ke keyakinan kelas, kemudian akan tercipta lingkungan positif dan terciptalah lingkungan positif di sekolah ini gitu. Jadi nah ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang kanan atau yang kiri yang keyakinan kelas? Yang sebelah kiri Bapak Ibu gurunya, yang kesepakatan kelas ini ya, ini yang keyakinan kelas gitu ya. Jadi, nah contohnya ini kan peraturannya datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu peraturan. Tapi nilainya, nilai kebajikannya adalah ini saling menyayangi, semangat, peduli, itu yang coba kita tanamkan ke siswa-siswa kita di kelas begitu. Next, berikutnya. Nah ini ya contohnya. Contohnya peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatmu. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Nah, yang sebelah kanan ini keyakinan kelas itu bagus kita buat dengan anak-anak di kelas kita. Keyakinan yang harus kita patuhi sama-sama. Sehingga dia lebih berfokus ke nilai, bukan peraturannya ya Bapak Ibu guru. Next, kebutuhan dasar manusia. Nah ini dia tadi kebutuhan dasar manusia itu. Kasih sayang dan rasa diterima ada 4, ada 5. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Jadi pada dasarnya perilaku yang dilakukan oleh murid-murid kita itu karena mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya gitu ya. Selanjutnya 5 posisi kontrol tadi sudah ya, sudah. Segitiga restitusi jadi sudah juga. Terus boleh dilanjutkan? Ya udah itu saja Bapak Ibu guru. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan Bapak Ibu. Mantu sobrai sekolah peng. Mungkin ada. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai guru. Jadi ada 3 hal tadi ya. Yang pertama itu hukuman kan gitu ya. Yang kedua konsekuensi ya. Yang ketiga restitusi. Jadi yang terbaik katanya Pak Master tadi guru penggerak adalah restitusi. Jadi restitusi itu kan jangka panjang. Memang kurikulum sekarang itu tidak ada lagi semacam perankingan gitu ya. Ya, cuman saya kan sudah memang dari awal kami tidak ada perankingan, artinya istilahnya kolaborasi sekarang. Jadi siswa yang hebat membantu siswa yang di bawahnya yang tidak hebat lagi. Sehingga ada istilahnya saling bergotong royong. Itulah ciri pelajar Pancasila itu bergotong royong. Jadi itu sebenarnya. Cuman memang khusus di Bima ini mungkin beberapa sekolah masih menggunakan misalnya ada hadiah, pemberian piagam dan sebagainya. Terkadang juga ada sih positifnya ya supaya
Mungkin mereka itu lebih termotivasi lagi. Tapi memang bagi yang tidak mendapatkan itu ya semacam dihukum seperti Pak bilang tadi. Itu mungkin. Kemudian yang perlu kita lakukan itu yang terakhir itu saya kira perlu kita membuat kesepakatan di kelas itu, misalnya wali kelas dengan siswanya, sehingga nanti hasil kesepakatan kelas itu ditempel, ya dibaca setiap hari oleh siswa kita. Tentu ada komitmen di situ. Saya pernah lihat di SD 1 Tente itu, sekolahnya Ibu kepalanya, Ibu Mukmina ya, Mukmina istrinya Pak Edi ya, Pak Edi. Setiap kelas itu ada kesepakatan kelas memang dengan wali kelasnya. Ya bagus juga saya lihat. Misalnya harus datang terlambat, apa segala itu, harus melaksanakan tugas piket dan sebagainya. Jadi ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari hasil diseminasi dari teman kita ini, sehingga nanti bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Misalnya terlambat tadi, kalau siswa terlambat dihukum atau diapakan gitu ya. Dalam teori pendidikan itu ada namanya memberikan punishment ya, menghukum, menghargai bagi yang hebat, kemudian punishment ya, menghukum ya, apa istilahnya itu? Iya, hukuman ya. Ya kalau penghargaan itu apa kalau bahasa istilah Inggrisnya? Reward, ya reward. Ya misalnya kita tepuk tangan saja itu adalah memberikan reward. Misalnya siswa membaca samjang dengan baik, terus kita berikan reward minimal tepuk tangan kan gitu ya, atau kamu itu hebat. Itu secara verbal, cara kata-kata kan, kamu itu hebat, kamu itu bintangnya gitu ya. Tapi memang di sisi lain yang tidak mendapatkan bintang itu merasa gimana? Jadi kita mengambil jalan tengah tadi. Ngambil jalan tengah. Yang kedua tadi konsekuensi dan restitusi. Ya, saya kira demikian. Terima kasih Pak atas arahannya yang berharga. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Terlepas dari teori tadi, sebetulnya yang lebih tahu kondisi lapangan kan Bapak Ibu Guru ya. Itu teori yang coba akan kita upayakan, dan kami berharap kita bisa berkolaborasi, bisa saling mendukung untuk kemajuan sekolah kita tercinta, untuk bertransformasi menjadi sekolah yang lebih baik ke depannya. Jika tidak ada yang ditanyakan, oh iya, silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berbicara masalah anak kita di SMP 2 WUHA, tidak melihat kepada siswa yang berada di kota, karena seandainya apabila kita memberikan tugas terhadap siswa, terkadang siswa itu melalaikan. Nah, contoh, coba anak-anak tugas PR-nya secara kelompok menggambar Pulau Nusa Tenggara Barat atau Pulau Sumbawa. Nah, terkadang kelompok itu tidak dikerjakan oleh siswa. Nah, bagaimanakah alternatif kita sebagai seorang guru supaya apakah siswa itu diberi hukuman atau gimana? Supaya siswa kita yang berada di SMP 2 WUHA ini betul-betul melaksanakan apa yang diberikan oleh seorang guru tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda atas sharingnya gitu ya. Sama Bunda bahasa Inggris juga begitu di kelas 93 gitu. Jadi karena saya juga agak kesulitan ketika kita memberikan tugas ke anak-anak didik kita. Harapkan 100% yang maksud gitu ya, sesuai kita harapkan gitu. Namun sebetulnya ada solusi yang ditawarkan gitu ya. Jadi
Tapi sebetulnya ini lanjutan dari ini. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Jadi kita harus melakukan diagnostik dulu ke siswa kita. Siswa kita itu tipe pembelajar apa? Ada audio, visual, kinestetik yang mana? Kecenderungannya kemana? Kesukaannya belajar apa? Nah, termasuk jadi pemberian tugas itu pun di kurikulum Merdeka itu bisa atau boleh atau bahkan ditekankan untuk dibedakan setiap siswa itu. Contoh ibu tadi menggambar pulau gitu Bu ya. Menggambar pulau boleh, tidak harus gambar. Ibu mau ada Pulau Sumbawa dikumpulkan ke ibu minggu depan. Gambar silakan, bentuk video silakan, bentuk presentasi di TikTok silakan. Jadi itu solusi yang ditawarkan untuk menstimulasi anak agar bisa mengumpulkan tugas. Jadi sesuai apa yang dia senangi dan sesuai dengan tipe pembelajar apa. Mungkin seperti itu sementara Bunda. Mungkin ada yang lain, ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu guru berdasarkan pengalamannya. Rata-rata sama seperti itu. Rata-rata itu iya, rata-rata sama seperti itu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata seperti itu ceritanya. Iya. Ini kurikulum Merdeka Pak Guru ya. Iya. Sebenarnya kita sudah merdeka dari dulu dan sudah bergerak dari dulu, tidak diam ya. Cuman jadi penerapan kurikulum Merdeka ini memang harus dipahamkan gurunya terlebih dahulu. Ya. Guru terlebih dahulu agar bisa memudahkan untuk bagaimana mengaplikasikan kurikulum Merdeka ini ya, kurikulum Merdeka. Ya, memang di sini akan berpengaruh sekali ketika guru mampu memahami apa yang diinginkan oleh kurikulum. Tetapi kalau guru itu hanya mampunya sedemikian saja, misalnya gitu ya. Mau dirubah seperti apa kurikulum itu hanya segitu saja modelnya. Ya, apalagi mudah-mudahan tidak begitulah di Bima ini. Ya. Sebagaimanapun perubahan kurikulum, kalau tidak ada perubahan ada pada diri guru, ya tidak akan bisa untuk merubah seperti yang diinginkan oleh kurikulum. Sebenarnya tanpa kurikulum ini juga sebenarnya kita memiliki dasar daripada keyakinan kita, yaitu agama kita sendiri. Semua yang disampaikan tadi itu menurut saya ada dalam agama kita, cuma kita mengaktualisasikannya dalam bentuk kurikulum mungkin belum. Ya. Tapi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah kita, misalnya Pak Jai sering melakukan ada setiap hari Jumat Pak Jai Intak. Kemudian ada upaya-upaya lain, misalnya membiasakan anak-anak untuk melakukan sholat duha secara berjamaah gitu ya. Itu juga bagian daripada sebenarnya ada dalam agama kita itu semua ya. Bahkan ini terlalu kecil menurut saya. Tapi memang kembali kepada pemahaman kita masing-masing. Ya. Saya juga pernah memberikan hukuman, bukan dalam bentuk pembelajaran, tapi secara umum. Ketika terjadi dulu, ada siswa yang memberikan pernyataan mengancam kepada sekolah. Ya, saya mau bakar sekolah ini. Ya. Jadi apa kira-kira yang harus kita lakukan ketika menemukan pernyataan seperti ini? Jadi perlu juga kita apakah dihukum atau diberikan apresiasi atau berikan restitusi ataukah apa yang harus kita lakukan? Iya seperti itu. Ya terima kasih Pak Guru, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih motivasinya luar biasa Pak Guru. Bahwasanya sebetulnya kurikulum apapun, ganti nama apapun gitu ya Pak Guru, langkah pertama yang harus dilakukannya menurut Pak Guru tadi ya kita sendiri sebagai guru gitu ya. Jadi guru harus memahami, kemudian harus menduplikasi, kemudian menerapkan semuanya. Dan yang terpenting Bapak Ibu guru di kurikulum mereka itu kita kolaborasi itu sangat ditekankan gitu. Jadi kita karena transformasi pendidikan ini besar gitu ya. Besar, jadi perubahannya yang diharapkan itu sangat besar, sehingga
gerakannya juga harus gerakan kolektif gitu, nggak bisa gerakan sendiri-sendiri gitu karena ya betul bergerak bersama karena itu tidak akan berubah apapun. Betul tadi Pak Guru, semua guru setelah paham baru bergerak. Kemudian kompak. Ya harus kompak. Harus kompak dan ini insya Allah menjadi upaya kita bersama. Mudah-mudahan saya juga pelan-pelan bisa beradaptasi dengan Bapak Guru, bisa berkontribusi lebih banyak sehingga kita bisa sama-sama ayo kita pikirkan bagaimana SMP Negeri Guawahan ini menjadi sekolah yang unggulan ya, bukan yang bisa yang dipandang di Kabupaten Bima, Kota Bima, bahkan di provinsi gitu istilahnya gitu ya. Jadi ayo kita bergerak sama-sama, kita coba buat upaya-upaya seperti yang sudah dilakukan tadi kita dan segala macam itu. Alhamdulillah setelah ini artinya setelah ini sedang berproses menuju ke tempat yang lebih tinggi begitu ya. Dan kemudian yang kedua contoh kasus tadi contohnya sampai bakar. Jadi tapi sekali lagi memang langkah yang direkomendasikan itu hanya saja tetap ya yang diutamakan itu kolaborasi tentu ya. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah, apalagi masalah sebesar itu sendiri, tentu harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, kepala guru yang lain. Begitu bagaimana sebaiknya cara mentreatment anak itu, bahkan bisa melibat kalau seperti itu menurut saya bisa melibatkan psikolog, BK, maaf guru BK dulu di kelas gitu kan. Kira-kira anak ini mesti di treatment ini, mungkin ada sesuatu yang terganggu gitu kan, kalau sampai membakar sudah ancaman yang berbeda besar ya. Menjadi pidana itu Masuk unsur pidana. Ya, betul. Makanya dulu ketika kejadian seperti itu ya kita pidana sendiri anak itu. Panggil sendiri nanti. Iya. Karena kita melibatkan beberapa pihak ketika terjadi memberikan solusi penyelesaian masalah. Dengan semua pihak kita libatkan. Ada polisi, ada Babinkan Terima, Babinsa itu, kemudian kepala desa, ada orang tuanya, ada kepala sekolah, guru BP, guru BK, dan guru yang lain juga terlibat. Dia memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah. Walaupun dia awali dengan hukuman. Saya kira udah terasa dengan Ya, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih. Jadi sedikit saya ingin menyampaikan poin-poin tadi sangat saya tertarik sekali, terutama masalah kemerdekaan atau kedisiplinan, kebebasan diartikan sebagai kebebasan. Merdeka itu bukan arti bebas dari perintah, tetapi bagaimana kita mampu memerintah diri sendiri. Begitu. Jadi di dalam poin-poin tadi ada nilai-nilai pelajar Pancasila. Nilai-nilai pelajar Pancasila itu yang utama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu merupakan nilai yang pertama sekali. Jadi di sini tidak terlepas juga kenyataan di sekolah, di lingkungan sekolah kita. Jadi bagaimana berusaha membina karakter siswa itu dengan cara melatih mereka untuk sholat berjamaah misalnya. Jadi yang saya sendiri alami, tanpa kolaborasi dari semua pihak tidak akan berjalan. Artinya kita ingin mendidik siswa dengan maksimal menghasilkan output yang bagus, tanpa kolaborasi juga maka tidak akan tercapai secara maksimal. Jadi itu saya rasa sangat penting sekali bahwa kolaborasi semua pihak, terutama sesama guru agama, lebih basicnya pelajar agama, kemudian wali-wali kelas dan juga guru mata pelajaran. Jadi ini yang saya harapkan guru mata pelajaran di jam terakhir, supaya kita sama-sama mengarahkan dan membina siswa. Apa salahnya kita manfaatkan musola untuk sholat berjamaah di sini? Jadi buat apa kita bangun musola sementara kita tidak memanfaatkannya? Jadi saya rasa ini berdosa juga kita bangun tapi tidak kita manfaatkan. Kita membiarkan bangunan musola ini tidak kita manfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, saya dengar ada
kata-kata yang negatif dari luar, bahwa apa sih prestasinya SMP 2 gitu. Ini ucapan dari pihak Dina di atas. Apa artinya PR buat kita semua, prestasi apa yang harus kita tunjukkan, bahwa SMP 2 ini masih dipertanyakan prestasinya, seperti itu Pak. Jadi mungkin seperti itu tambahannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zel. Jadi itu tantangan buat kita semua dan baik untuk sama-sama berkolaborasi bagaimana menjalankan program-program di sekolah, salah satunya memaklumkan masjid itu gitu ya. Ayo kita sama-sama gitu ya, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi karena di situ kata Pak Din tadi ada nilainya, ada nilainya di situ, nilai profil pelajar Pancasila nomor 1 lagi gitu ya Pak Din. Gitu. Jadi itu ya Bapak Ibu guru. Kemudian ini kita sedang berproses ya, SMPN 2 Wahha ini sedang berproses, dan proses itu bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Kadang kita sebagai guru, saya pribadi seringnya sih tidak sabar. Saya perintahkan ini langsung ke anak, pengen langsung dilakukan. Saya suruh ini anak, pengen langsung dilakukan. Sedangkan dampak atau hasil dari pendidikan yang kita lakukan saat ini itu bisa 3, 4, 5 tahun ke depan anak-anak kita gitu ya. Jadi mungkin bisa lihat di alumni SMPN 2 Wahha, itulah hasil didikan kita, ada kontribusi kita di situ. Jadi kita dalam proses yang panjang ini kita tentu akan perlu banyak kesabaran, perlu banyak energi, dan perlu banyak, sekali lagi, banyak kolaborasi gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu guru sebelum saya tutup? Sudah cukup gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Biar masih belajar di sini, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi, saling mendukung untuk memajukan SMP Negeri 2 Wahha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, tidak itu berarti kembali ke kita untuk
langsung juga langsung di sini. Sopan santun itu maksudnya saling ketika guru, gitu kan? Mengucapkan tadi salam yang kelas kelas ya. Bagus, berarti kamu udah langsung ke keyakinan kelasnya tadi sopan santun. Guru sopan santun tadi yang ketiga apa? Perhatian dulu itu saling menghargai, ya kan? Saling kalau ketika guru jelaskan, kamu memperhatikan. Ketika kita memperhatikan, kamu ya. Ketika kamu ingin bertanya, kamu silakan coba menghargai kalian untuk bicara. Silakan kalian, ya. Jadi ini bisa sekarang tahu bedanya peraturan sama keyakinan kelas? Ya, ini. Nah, jadi ini nanti yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Coba kita baca sama-sama satu. Nanti kita akan lakukan bersama, laksanakan bersama, gitu ya. Kita sepakati bersama dulu apa? Kita nanti tulis bersama di sini bersama dalam bentuk bikin kartu apa ya. Pokoknya dibuat bagus ya, biar bisa dilihat oleh semuanya. Kedua dipakati bersama dan dijalankan sama-sama. Jangan jadi keyakinan kelas kita. Itulah cara untuk bentuk keyakinan kelas itu nanti kita akan lanjutkan lagi di selanjutnya ya. Sekarang kita akan teruskan ke pelajaran lalu. Oke, bisa dipahami? Oke.